Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Menurut Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 6 tempat misterius di bumi ini yang belum ditemukan keberadaannya. Banyak orang hingga kini masih terus mencari lokasi 6 tempat misterius tersebut. Tempat misterius di dalam Al-Quran yang hingga kini belum pernah terpecahkan keberadaannya di bumi ini masih menjadi misteri. Dalam Al-Quran seperti dalam surat Kahf dan sabda Rasulullah dijelaskan bahwa terdapat tempat misterius yang ada di dunia, namun belum ditemukan lokasinya sampai saat ini. Yang pertama, Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan sebuah air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminum airnya seteguk saja, maka hidupnya akan abadi. Kemudian juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kiamat nanti, kecuali dia memohon kepadanya untuk dimatikan. Sejumlah hikayat mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Telaga Ainul Hayat hingga kini masih menjadi misteri karena belum ditemukan lokasinya. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa Dajjal pernah mandi dan meminum air tersebut, sehingga ia masih tetap hidup sampai saat ini. Tidak hanya Dajjal, seorang nabi yang bernama Khidir juga dipercaya masih hidup hingga saat ini dikarenakan meminum air Telaga Ainul Hayat ini. Beberapa pendapat mengatakan bahwa letak Telaga Ainul Hayat dijaga oleh Nabi Khidir alaihi salam. Telaga Ainul Hayat ini berada di Pulau Segitiga Bermuda. Oleh karena itu banyak kapal dan orang hilang saat melewati daerah tersebut, karena di sana para setan berbondong-bondong mengelilingi tempat tersebut untuk merebut air Ainul Hayat. Namun jika Pulau Segitiga Bermuda memang benar adanya, sekali lagi hanya Allah yang mengetahui di mana sebenarnya letak Telaga Ainul Hayat tersebut. Wallahu a'lam. Yang kedua, tembok Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud adalah sosok yang disebut di dalam Al-Quran, dan keberadaannya menjadi salah satu tanda yang akan datang saat menjelang hari kiamat nanti. Sedangkan keberadaan Ya'jud dan Ma'jud dihalang oleh sebuah tembok yang kokoh yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Perihal tembok menghalang Ya'jud dan Ma'jud ini lantas masih menjadi misteri. Bahkan tidak sedikit yang menyebutkan dan percaya bahwa tembok besar Cina diyakini sebagai penghalang Ya'jud dan Ma'jud yang dibuat oleh Sultan Zulkarnain. Konon kabarnya, sekitar 50 km di udara Beijing, ada sebuah desa di kaki bukit bernama Badaling. Di tempat ini para turis dari berbagai belahan dunia bisa memasuki pintu gerbang menuju tembok besar Cina. Karena saking tingginya, tembok itu dikabarkan dapat dilihat dari bulan. Banyak orang yang menyangka bahwa itulah tembok yang dibuat oleh Sultan Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi. Sedangkan yang disebut Ya'jud dan Ma'jud adalah bangsa dari Mongol Utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, yakni seorang penulis dan peneliti tentang tembok Zulkarnain, meyakini bahwa tembok yang dibangun beliau adalah tembok Cina tersebut. Syekh Hamdi juga menyebutkan secara detail dan bukti-bukti penelitiannya ke dalam buku. Namun jika dilihat ulang secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun Nabi Zulkarnain dan tembok Cina. Tembok Cina terbuat dari susunan batu bata, sedangkan di dalam Al-Quran disebutkan jika tembok Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang dicampur dengan tembaga. Selanjutnya, tembok Cina dibangun secara bertahap selama ratusan tahun dari berbagai dinasti yang memerintah Cina. Di antaranya adalah dinasti Han dan dinasti Ming. Sementara itu, penjelasan Al-Quran, tembok itu dibangun oleh suku bangsa meminta pertolongan kepada Nabi Zulkarnain, dan setelah selesai beliau pun menyatakan tembok itu tidak akan bisa dilewati dan dilubangi oleh Ya'jud dan Ma'jud. Berbeda dengan penjelasan Syekh Hamdi,
Abu Zaid Abdullah Yusuf Ali dalam tafsirnya The Holy Quran menulis di Uzbekistan, tepatnya di distrik Hisar, sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara. Ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya di jalur utama antara Turkistan ke India. Tempat itu kini bernama Buzghul Khana dalam bahasa Turki. Dahulu nama Arab dari tempat ini adalah Bab al-Hadid, yang maknanya pintu gerbang besi. Yang ketiga, Pulau Dajjal dikurung. Di dalam Islam, Dajjal dipercayai sebagai salah satu makhluk yang akan muncul di akhir zaman. Namun hingga saat ini, lokasi Dajjal dikurung tidak ada yang mengetahuinya. Karena sangat minim informasi mengenai Dajjal tersebut, sejumlah orang kemudian berpendapat bahwa Dajjal dikurung di sebuah pulau yang bernama Pulau Socotra yang berada di Samudera Hindia. Kepulauan ini lokasinya berada 80 km setelah timur dari Tandu Afrika dan 380 km setelah Jazirah Arab. Kepulauan ini lokasinya sangat terisolasi, sehingga sepertiga dari floranya tidak dapat ditemui di tempat lain selain di kepulauan ini. Karena pendapat tersebut tidak memiliki dalil yang kuat, sehingga banyak ulama yang tidak setuju jika Dajjal dikurung di Pulau Socotra. Yang keempat, kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan putera dari Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Sulaiman dikenal sebagai raja yang kaya raya dan memiliki kekuasaan yang sangat luas sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Selain itu, Nabi Sulaiman dikisahkan memiliki istana kerajaan yang sangat megah. Istana milik Nabi Sulaiman disebut Solomon Temple di dalam literatur bangsa Yahudi. Keberadaan istana Nabi Sulaiman sudah tidak ada karena telah runtuh, kecuali hanya tembok sebelah barat yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri. Sisa bangunan kuil itu disebut dengan tembok ratapan. Dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Nabi Sulaiman alaihissalam bukan karena runtuh, namun diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini juga dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 4-7. Kisah lain menyebutkan jika ciri-ciri istana Nabi Sulaiman adalah pintu istananya terbuat dari kayu zaitun dan kayu cemara. Kemudian lantainya terbuat dari kaca dan emas. Bangunan istananya pun berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning dan lain sebagainya. Warna versi orang Yahudi disebutkan biru mewakili langit, sedangkan merah mewakili bumi. Ungu kombinasi dua warna, yakni pertemuan dari langit dan bumi. Konon, di lingkungan istana Nabi Sulaiman terdapat bangunan lain seperti gapura di sebelah barat daya. Tidak hanya itu, istana Nabi Sulaiman ini memiliki 32 pilar di pintu gerbangnya. Beberapa orang meyakini fondasi kuil Sulaiman kini berada di Masjid Al-Aqsa. Namun karena fondasinya sudah roboh, kuil ini tidak bisa dibangun lagi. Konon katanya istana kerajaan Nabi Sulaiman terletak di sebelah selatan The Dome of Rock, yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Tetapi hingga saat ini keberadaan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam tidak ditemukan keberadaannya ataupun sisa peninggalannya. Yang kelima, Jabal Kaf atau disebut juga dengan Gunung Kaf. Gunung Kaf diceritakan saat Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra dan Mi'raj dari Sidratul Muntaha dari lapis langit yang ketujuh. Di tengah perjalanan Nabi melihat panorama yang sangat indah dari Jabal Kaf. Tampak sinar biru langit sehingga membuat Nabi Muhammad terpesona dengan keindahan Jabal Kaf tersebut. Rasulullah SAW kemudian mengajak malaikat Jibril mengunjunginya. Dan ternyata sinar biru itu adalah gundukan gunung besar yang bernama Jabal Kaf atau disebut juga Gunung Kaf. Al-Alusi, seorang ahli tafsir Quran, mengilustrasikan Jabal Kaf sebagai gunung yang tak nampak oleh mata biasa. Jabal Kaf adalah sejenis gunung berlapis yang memiliki hingga 70 lapisan. Ibnu Ashur mengatakan, jika warna biru langit berasal dari pantulan cahaya biru Jabal Kaf, di dalam Al-Quran sendiri, Jabal Kaf diabadikan di dalam surat Kaf, namun sampai saat ini tidak ada orang yang mengetahuinya.
Yang keenam, sumur Burhud. Sumur Burhud atau Barhud merupakan sebuah sumur yang masih menjadi misteri. Sumur Barhud diyakini ditinggali oleh bangsa jin. Lokasi sumur ini berada di lembah padang pasir bernama Barhud, yaitu di Hadramaut, Yaman. Selain itu, sumur Barhud diyakini merupakan sebuah sumur dengan sumber mata air yang paling buruk di dunia. Sumur Barhud memiliki luas sekitar 100 meter dan memiliki kedalaman sekitar 250 meter. Sumur Barhud adalah sebuah legenda yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Namun di sana apakah lokasi disimpannya ruh-ruh orang kafir? Banyak yang mengatakan jika sumur Barhud adalah lokasi awal mula kehancuran dunia dan menjadi tempat yang paling tidak bisa ditinggali. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.